Assalamualaikum teman-teman sekalian. Di sini saya sebagai kelompok 9 atas nama Atma, Yoga, dan Maya akan membahas tentang penerapan psikologi pendidikan. Nah, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan adalah cabang ilmu psikologi yang berupaya menerapkan teori-teori dan konsep psikologi untuk memahami dan meningkatkan pembelajaran dan pengajaran di lingkungan pendidikan formal. Psikologi pendidikan merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang berdasarkan riset psikologis yang menyediakan serangkaian tahap-tahap untuk membantu individu melaksanakan tugas sebagai guru dalam proses mengajar dan belajar secara lebih efektif. Definisi ini hanya sebatas pada proses interaksi antar guru dengan siswa dalam kelas. Psikologi pendidikan pada masa awal perkembangannya dan pemanfaatannya belum dikenal banyak orang, tetapi seiring dengan perkembangan sains dan teknologi, akhirnya lahirlah dan berkembanglah secara resmi sebuah cabang khusus psikologi yang disebut psikologi pendidikan. Pada umumnya, para ahli memandang bahwa Johann Friedrich Herbart adalah bapak psikologi pendidikan. Namun, diabadikannya sebagai nama sebuah aliran psikologi yang disebut Herbartianisme pada tahun 1820-an. Konsep utama pemikiran Herbartianisme adalah a perceptive mass, yaitu sebuah istilah yang khusus diperuntukkan bagi pengetahuan yang telah dimiliki individu. Dalam pandangan Herbart, proses belajar atau memahami sesuatu bergantung pada pengenalan individu terhadap hubungan-hubungan antara ide Yohana. Nah, di sini kami dari kelompok 9 akan membahas tentang penerapan psikologi pendidikan. Kami mengelompokkannya ke dalam 4 bagian, yaitu yang pertama tentang interaksi edukatif adalah suatu kegiatan dalam proses pembelajaran yang dimana interaksi tersebut melibatkan orang lain untuk membantunya. Dengan kata lain, guru yang mengajar, anak didik yang belajar. Perpaduan kedua unsur inilah yang disebut dengan interaksi edukatif. Yang kedua yaitu pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga yaitu kesulitan belajar. Kesulitan belajar merupakan suatu kondisi di mana peserta didik tidak dapat belajar dengan baik yang disebabkan karena adanya gangguan, baik berasal dari faktor internal siswa yang dibatasi dengan intelijensi maupun faktor eksternal siswa. Faktor-faktor ini menyebabkan siswa tidak mampu berkembang sesuai dengan kapasitasnya. Yang terakhir yaitu pengukuran dan penilaian pendidikan.